Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang prosedur dan fungsi. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang menghitung luas dan keliling persegi. Ya, sebelumnya kita udah pernah mungkin membahas tentang menghitung luas persegi itu menggunakan pemrograman terstruktur ya teman-teman. Kali ini kita akan menyisipkan prosedur dan fungsi dan beberapa pembahasan yang udah kita bahas di video sebelumnya, hingga kita bisa memanfaatkan beberapa topik yang sudah kita bahas di dalam sebuah pemrograman. Oke, daripada kalian penasaran, langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Ya oke, seperti biasa teman-teman, kalian buka untuk compilernya, kita buat file baru teman-teman. Ya sekarang kita buat header kita, saya pakai di sini include, kita masukkan dulu ya, kita pakai library iostream. Terus kita pakai namespace ya. Pakai namespace std dulu ya teman-teman, standarnya. Nah selanjutnya, gini teman-teman, kita save dulu sebelum kita masuk ke pembahasan tadi. Nah di sini kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama method persegi gitu ya. Ya kita kasih nama method persegi, oke? Nah gini teman-teman, kalau sebelumnya kita membuat program untuk menghitung luas persegi itu simple, kita langsung ketikkan di main ya. Ya biasanya kita kan langsung deklarasi ya teman-teman. Luas persegi itu sisi kali sisi. Kalau semisal sisi yang kita masukkan itu bukan bilangan bulat, kita punya bilangan pecahan, semisal 5,5 gitu ya sisinya. Kita bisa pakai tipe data double teman-teman. Ya semisal L ya, kita punya L terus kita punya sisi ya untuk menghitung luas persegi. Ya, terus kita inputkan nih ya. Kita inputkan semisal cout dulu ya. Kita coutkan, masukkan sisi. Ya, terus kita di sini kita c-in terhadap variabel s. Ya, setelah itu kan biasanya kita langsung memberikan rumus kalau L itu adalah sisi dikalikan dengan sisi. Ya, ini untuk L-nya kita udah punya nilai, tinggal kita cout-kan teman-teman. Jadi kita cout biasanya kayak gini. L persegi itu adalah langsung L ya teman-teman. Luasnya itu udah punya nilai. Biasanya kayak gini kalau kita nggak pakai prosedur dan fungsi. Dan ini udah berjalan teman-teman. Kalau kita compile and run, dia udah menampilkan seperti ini. Masukkan sisi semisal 5 ya. Hasilnya adalah luas persegi adalah 25 ya. Tetapi kalau kita nanti semisal ya, kita nggak perlu program menghitung persegi ini, kan kita harus menghapus program yang ada di method main. Ya sedangkan kita bisa membuat program itu lebih terstruktur lagi dengan memanfaatkan prosedur dan fungsi teman-teman. Jadi kita bisa nyeting untuk penampilan dari C di desktop ini ya. Kita menampilkan untuk L persegi sama dengan 25 ini ya hasilnya. Itu kita bisa seperti ini. Misal kita ingin menampilkan sisinya kayak kita kalau ngitung di kertas ujian kayak gitu ya. L sama dengan S kali S. L sama dengan sisinya berapa yang kita inputkan. Misal L sama dengan 5 kali 5, baru di bawahnya hasil perhitungannya kayak gitu. Yaitu kita bisa memanfaatkan prosedur dan fungsi kayak gitu ya. Jadi prosedurnya kita nanti akan kita namai menampilkan luas, dan fungsinya kita kasih fungsi menghitung luas ya. Jadi prosedur untuk menampilkan luas, fungsi untuk menghitung luas kayak gitu ya teman-teman. Dan nanti kita juga langsung next untuk apa ya, memodifikasi menjadi menghitung keliling juga ya teman-teman. Ya, sekarang kita buat dulu untuk prosedur. Prosedur kita buat fungsi dulu teman-teman ya. Kita buat fungsi untuk menghitung luas persegi kayak gitu ya. Jadi kita buat untuk metodenya ya, untuk fungsi, ingat kita harus mengawalinya dengan tipe data. Ya karena tipe data yang kita kembalikan ke fungsi nanti adalah bilangan ya, bilangan tidak harus bilangan bulat. Maka kita pakai tipe datanya double teman-teman. Ya, semisal fungsinya adalah hitung L persegi. Ya kayak gini, hitung L persegi, kita kasih kurung buka kurung tutup dan kurung kurawal. Nah ingat kalau kita menghitung persegi kan otomatis kita punya beberapa komponen yang akan diinputkan di dalam main teman-teman. Yaitu adalah S ya. S ini nilainya akan terus berubah. Di dalam fungsi kita perlu adanya parameter yang mana nanti akan diproses parameter ini di dalam fungsinya teman-teman. Ya di sini kita ketikkan double, ya tipe datanya adalah double. Terus untuk variabelnya adalah S ya. Ya terus kita buat variabel baru yaitu luas ya. Luas itu adalah sisi yang dikalikan dengan sisi kayak gini. Ya kalau sudah baru L-nya ini akan di-return ya. Jadi L-nya akan kita kembalikan nilainya, value-nya ke dalam fungsi hitung L persegi. Ya otomatis caranya return L. Jadi L kita return ke dalam hitung persegi. Oke. Sekarang kita sudah punya fungsi hitung luas persegi teman-teman.
Ya, tinggal kita membuat prosedur menampilkan perhitungan yang sudah kita lakukan di dalam fungsi ya. Kayak gitu. Ya, jadi kita buat yang namanya prosedur di sini. Ingat, cara membuat prosedur itu bukan seperti fungsi, yaitu kita memakai yang namanya void, teman-teman. Ya, kita kasih nama apa ya enaknya? Tampil aja deh. Kita kasih tampil luas gitu ya. Tampil luas, terus di sini kita kasih parameter sama ya. Parameternya itu S ya, karena komponen yang kita pakai nanti adalah S di sini, oke. Nah, sekarang kita buat nih tampilannya. Jadi untuk menampilkan luas yaitu kayak gini. Kita tampilkan kayak gini. Semisal kayak gini, luas, terus kita kasih titik 2. Terus di sampingnya kita kasih n-line. Ya, baru di bawahnya kita kasih biar keren kayak kalau kita ngitung di kertas kayak gitu ya. Kita out bahwa L ya. Jadi L ini, oh ya, ini kan kita sudah punya hitung persegi ini sebagai fungsinya ya. Jadi fungsinya kita tulis aja di sini ya. Jadi untuk kita buat variabel baru double dan dia adalah luas ya. Luas yang ada di dalam prosedur ini teman-teman, dia mengambil nilai dari hitung L persegi, oke. Terus parameternya kita pakai S teman-teman. Ya, jadi sekarang variabel L ini double, oh ini keliru teman-teman, double ya. Makanya kok warnanya biru, biasanya kan langsung putih kalau kita buat tipe data kayak gitu. Ya, L sekarang sudah memiliki nilai yaitu ngambil dari hitung L persegi yang ada di fungsi ini. Ya otomatis sekarang ini ya teman-teman, kita tampilkan bahwa L kita kasih escape sequence, masih ingat ya, untuk tab itu kita \t. Ya terus kita hubungkan di sini kalau L itu, oh ya rumus dulu aja deh. Jadi rumus biar kayak biasanya itu adalah S kali S. Oke. Kita n-line. Terus kita out lagi di bawahnya teman-teman. Kita out bahwa L kita escape sequence pakai T ya, tab. Ya, bahwa L itu adalah S. Nah, sekarang variabel S-nya kita tampilkan nih ya. Baru penampakan dia. Jadi S dikalikan dengan S. Ya, variabel S-nya akan tampil lagi n-line. Nah, baru di bawahnya teman-teman kita out sekali lagi. Ya, kita outkan bahwa L ya, kita kasih escape sequence T. Bahwa L itu adalah variabel luas yang sudah kita buat di sana. Ya, kok hilang ya. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kita buat rumusnya. Setelah itu variabel yang sudah mendapatkan nilai kita tampilkan di paling bawah. Ya, kalau sudah berarti di sini kita simpel nih teman-teman. Kita luasnya ini kita hapus ya. Yang kita panggil apa? Ya rumusnya juga kita nggak perlu di sini nih. Karena rumus sudah masuk di dalam fungsi ya. Nah, sekarang kita nggak perlu variabel luas ya. Ya sekarang kita tinggal panggil untuk prosedur tampil luas ya. Karena untuk fungsi yang menghitung itu sudah include di dalamnya teman-teman. Ya tinggal kita panggil tampil luas. Ya, tampil luas sudah kita masukkan dan untuk parameternya kita masukkan S di sini. Ya, karena S yang kita inputkan di sini, cin S, oke. Akan diproses di sana dan akan menampilkan seperti itu. Coba kita save, kita compile and run teman-teman. Ya pastinya berhasil teman-teman, pede banget ya. Ya kalau sudah masukkan sisi misal 5 ya. Ya luas L sama dengan S kali S, oke. L sama dengan 5 kali 5, oke. L itu adalah 25, oke. Ya jadi kegunaannya atau keuntungan kita kalau pakai prosedur dan fungsi teman-teman. Kalau semisal saya pengen mengubah cara menampilkannya, kita cukup mengubah yang ada di prosedur ya. Dan kita bisa menampilkannya atau memanggilnya berulang kali ya. Semisal saya pengen memanggilkan 2 kali ya, tinggal kita batasi dulu di sini. Terus kita kasih pembatas kayak gini, terus kita kasih n-line ya. Semisal saya pengen memanggilnya lagi di sini ya, tinggal kita copy paste aja ya. Tinggal kita copy paste aja teman-teman. Ya, kita akan menampilkan 2 outputan, tapi dengan script yang seperti itu saja. Kita nggak perlu copy paste yang banyak kayak kita langsung mengetikkannya di method main teman-teman. Ya seperti itu. Ya ini kita hapus 1 ya teman-teman. Nah, semisal saya pengen nih menghitung luas dan keliling ya. Ya karena kalau kita menghitung keliling itu kita nggak perlu pakai komponen lain ya. Kalau persegi ini kan kita cukup pakai sisi aja udah bisa menghitung luas sama keliling. Tinggal kita paste ya.
Ya tinggal kita copy paste aja teman-teman. Untuk hitung luas ini kita pastekan menjadi hitung K persegi ya. Ya K itu adalah rumusnya 4 kali sisi ya teman-teman, atau sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ya kalau sudah kita kembalikan. Nah kita masuk ke sini. Ya kita tampilkan, kita harus punya prosedur menampilkan keliling juga ya. Jadi di sini untuk tampil luas kita ubah menjadi metode tampil keliling. Oke. Metode tampil keliling untuk apa? Variabelnya kita ubah menjadi K. Hitung K persegi ya. Karena yang kita panggil sudah bukan fungsi hitung L persegi tapi hitung K persegi ya. Di sini K persegi udah mantap. Terus apalagi yang perlu kita ubah ya, di sini luasnya kita ubah menjadi keliling. Oke. Ya kalau sudah L-nya kita ubah menjadi K, dan di sini juga K. Oke. Terus ini kita ubah menjadi K variabelnya. Ya ini untuk S-nya kita ubah menjadi 4 ya, karena rumusnya adalah 4 kali S kayak gitu. Ya kalau sudah kita sekarang masuk ke metode mainnya. Ya, tinggal kita panggil tampil keliling di bawah. Ya, jadi tampil luas ini kita ubah menjadi tampil keliling, teman-teman. Ya, tampil keliling dan parameternya adalah sisi dari persegi tersebut, ya. Ya, oke, kalau sudah kita compile and run. Ya, masukkan sisi. Semisal sisinya berapa? 7 ya, teman-teman. Oke. Luas sudah tampil, keliling juga sudah tampil ya. Luas adalah sisi kali sisi. Ya kayak gini teman-teman, udah kelilingnya juga. Lah ini masih sisi kali sisi nih. Ya berarti yang kita perlu ubah cukup di mana nih? Ya di sini. Ya tinggal 4-nya kita sisinya kita ubah menjadi angka 4. Ya, kita compile and run. Ya semisal 10 ya. 10 kali 10 lah kayak gini ya. Keliling udah beres, luas udah beres ya. Nah sekarang kita coba ya teman-teman, kalau kalian masih ingat tentang clear screen dan do while ya teman-teman. Ya kita akan coba buat ya teman-teman, buat sebuah program ini. Kita kalau pengen mengubah nilai sisinya itu nggak perlu compile and run terus ya. Kita pakai do while aja ya, jadi kita perlu satu variabel ya, ikuti aja ya teman-teman. Nanti biar kita nanti bisa layarnya bersih kembali, terus kita pakai programnya untuk menginputkan inputan yang lain kayak gitu ya. Semisal kita udah dapet nih luas persegi yang sisinya itu 4 ya. Terus kita pengen nyoba lagi nih. Semisal sisinya kita ubah menjadi 8. Kita nggak perlu close terus compile and run. Nggak perlu. Kita cukup ulangi yes. Ya kayak gitu ya. Jadi kita pakai string lanjut. Oke. Terus di sini kita tambahkan do ya. Ya program akan berjalan do kayak gini ya. Terus yang di bawahnya ini programnya. Kita cut ya, terus kita masukkan di dalam do-nya, kita rapikan, dan di sini kita berikan kondisinya. Ya while, masih ingat do while ya teman-teman. Ya jadi ketika ya si lanjut ini ya, semisal variabel lanjut itu adalah y ya, maka dia akan terus menampilkan ini. Dan di sini saya berikan tampilan seperti ini. Apakah Anda ingin lanjut? Ya kayak gitu. Gini aja deh, ulangi gitu ya. Ulangi .2. Terus kita kasih komentar Y atau N ya. Yes or no. Oke. Kita nanti harus menginputkan yes or no kayak gitu ya. Kita c-in terhadap variabel lanjut. Oke, seperti ini. Jadi ketika lanjut ini yes ya atau y, maka dia akan terus putar teman-teman. Jadi ketika lanjut itu sama dengan y, maka dia akan do ya, akan melakukan program ini. Ketika tidak ya, maka di bawahnya kita cout. Program selesai. Kayak gini. Kita inline. Ya ini kita rapikan, ada bekas-bekas ya pertempuran. Oke, kalau sudah coba kita compile and run teman-teman ya. Ya hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi masukkan sisi, semisal saya memasukkan 4. Ya hasilnya seperti ini. Luasnya adalah 16, kelilingnya adalah 16. Ulangi semisal Y. Ya, masukkan sisi lagi ya.
Semisal saya pengen memasukkan sisi 8 ya. Luasnya adalah 8, luasnya 8 kali 8 ya, kok 8 kali 8 adalah 64, kelilingnya adalah 4 kali 8 adalah 32. Kalau kita kita memasukkan lagi. Nah ini ada something ya, ada sesuatu yang kurang nih teman-teman, kurang keren gitu ya. Kalau kita terus mengulang-ulang programnya tapi terus ke bawah panjang gitu ya. Kan jadinya kayak gimana gitu ya teman-teman. Kita bisa sebenarnya di sini bisa menghapus atau menghilangkan histori yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, semisal tadi kita menghitung luas dan keliling yang sisinya 4. Ya, biar yang hasilnya itu hilang terus kita menggunakan hasil yang baru, itu kita perlu yang namanya CLS. Masih ingat kalian ya? Sistem dalam kurung petik-petik CLS atau kepanjangan dari clear screen, teman-teman. Ya, jadi setiap kita ulang ya nanti dia akan bersih lagi nih layarnya kayak gitu ya. Contohnya kayak gini. Ya kita compile and run ya, bukan contoh, ini udah beres teman-teman ya. Jadi semisal masukkan sisinya semisal berapa request angka 7 ya. Ya luasnya adalah 7 kali 7 49 dan kelilingnya adalah 28 yaitu 4 kali 7. Ya semisal saya ingin mengulangi ya dia bersih lagi teman-teman. Ya semisal 12 sisinya. Luasnya adalah 144, kelilingnya adalah 48. Semisal Y lagi ya. Semisal saya butuh angka 2 ya kayak gini. Ketika N program selesai kayak gitu. Oke ya. Ya, jadi itu teman-teman pembahasan kita prosedur fungsi ya, prosedur fungsi plus do while dan plus lagi CLS kayak gitu. Ya kita sudah memanfaatkan perulangan yang udah pernah kita bahas dan kita juga sudah mencoba memanfaatkan CLS ya, sistem CLS yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Ya mungkin sampai sini pembahasan kita di topik kali ini, tetap ikuti video-video selanjutnya. Ya semoga kita semua tetap bisa belajar dari berbagai sumber tentang pemrograman, baik itu pemrograman C++ maupun pemrograman yang lainnya. Tetap semangat. Akhir dari saya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.